Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam membahas tentang materi pernikahan dalam Islam. Sebelum itu, marilah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta tas'alul hasna iza syita syahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan penyampaian kita pada malam hari ini dan selalu melapangkan hati dan pikiran kita. Bisa dilanjut ke yang pertama adalah pengertian nikah dalam Islam. Nikah dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Itu semua sudah tercantum pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya dan diantara kebesarannya ialah menciptakan untuk mempasangkan pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Next. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Yang dimana ini semua sudah ada pada Al-Quran. Yang dimana kita memang sudah dianjurkan untuk menikah kepada pasangan kita nantinya. Selanjutnya adalah tujuannya untuk menciptakan keluarga sakinah. Di sini diharapkan dari pernikahan tersebut akan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berikutnya adalah menjaga kehormatan dan menjauhi zina. Ini sudah pastinya akan menjadi tujuan yang utama dalam pernikahan agar kita dijauhi dari yang namanya zina yang dimana itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah mendapatkan keturunan yang sah dan soleh, soleh atau soleha. Ini menjadikan tujuan utama kita, tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keturunan yang nantinya kelak akan menjadi orang yang soleh atau soleha. Tujuan yang berikutnya, tujuan yang kelima adalah membangun kerjasama dalam kebaikan antara suami dan istri. Ini tujuan pernikahan yang kelima, kita diharapkan dari yang namanya pernikahan tersebut bisa membangun keluarga yang eh, penuh kerjasama, bisa saling membantu antara suami dan istri, dan di dalamnya penuh dengan kebaikan. Next, berikutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah yang pertama, Islam tidak terpaksa atau dipaksa, bukan mahram, calon suami atau istrinya tidak sedang ikhram atau haji, dan usia sekurang-kurangnya 19 tahun. Untuk wali nikah, yang pertama adalah beragama Islam, lalu balik atau sudah eh, bisa bisa berakal sehat, bersifat adil, lalu berasal dari garis nasab ayah dan berurutan, tidak sedang ikhram, serta melaksanakan kewaliannya tanpa paksaan. Selanjutnya, dua orang saksi, yaitu dua laki-laki muslim, balik, berakal, adil, menyaksikan langsung ijab kabul, dan mengerti maksud akad nikah itu sendiri. Yang berikutnya adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul diucapkan dalam satu majelis. Dalam satu majelis adalah tidak patah-patah dalam satu kalimat, lalu menggunakan lafaz yang jelas. Dua orang saksi laki-laki hadir dan mendengarnya, tidak boleh disertai syarat yang membatalkan akad itu sendiri. Baik, selanjutnya ada larangan pernikahan. Larangan pernikahan sendiri terdapat pada surat An-Nisa ayat 22 sampai 24.
yang dimana ayat tersebut menjelaskan muharramatun nisa atau perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam Islam. Jadi di sini ada yang pertama hubungan darah. Hubungan darah itu dirinci dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang antara lain mengatakan larangan mengawini kedua orang tua, anak, saudara, saudara ayah atau ibu, bisa juga disebut sebagai paman atau bibi kita. Lalu ada juga anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan atau bisa juga disebut sebagai keponakan. Lalu yang kedua itu ada hubungan persusuan. Hubungan persusuan ini maksudnya kita itu dilarang untuk menikahi ibu susu atau wanita yang pernah menyusui kita sendiri. Lalu yang kedua juga ada saudara sepersusuan atau seseorang yang pernah menyusu juga dengan ibu susu yang sama dengan kita. Selanjutnya ada hubungan keluarga yang terbentuk dari perkawinan. Maksudnya itu kita tuh dilarang untuk menikahi mertua, anak tiri jika sudah bercampur dengan ibunya dan juga menantu. Juga di sini ada ibu tiri yang dirinci sendiri atau disebutkan sendiri di Quran surat keempat ayat 22. Selanjutnya ada perbedaan agama. Sudah jelas sekali kita tuh dilarang untuk menikahi dengan seseorang yang berbeda agama dengan kita dan larangan ini dirinci sendiri di Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang intinya itu janganlah kamu menikahkan seorang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman karena sesungguhnya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia itu seorang budak. Dan juga mereka itu mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Lalu selanjutnya ada mengumpulkan dua saudari, yaitu kita menikahi dua orang yang masih ada hubungan darah atau masih bersaudaraan pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya itu ada poliandri. Larangan ini tersirat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24 yang intinya melarang laki-laki mengawini wanita bersuami. Itu artinya seseorang wanita nggak boleh punya suami lebih dari satu pada waktu yang sama. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 23 yang yang saya singgung tadi. Di sini banyak mengatakan mulai dari larangan menikahi orang tua, saudara sepersusuan dan juga lain-lainnya. Lalu lanjut di sini ada kewajiban suami. Jadi kewajiban suami yang pertama untuk menikah itu dia itu wajib memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya itu kayak ke- kebutuhan sandang pangan dan papannya itu harus terpenuhi. Lalu juga bergaul dengan istri secara ma'ruf dan akhlak mulia penuh kasih sayang. Selanjutnya ada memimpin keluarga untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan lahir dan batin serta dunia akhirat. Lalu juga mendidik keluarga terutama pendidikan agama. Di sini ada kewajiban istri untuk menikah. Jadi istri itu harus bisa patuh dan taat kepada suami dalam batas-batas yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang kedua, istri juga wajib memelihara dan menjaga kehormatan diri serta harta benda suami. Maksudnya itu jangan em, membicarakan hal-hal buruk tentang keluarganya atau tentang suaminya sendiri. Lalu ada juga memelihara dan mendidik anak. Dan yang terakhir bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana, tidak mempersulit atau memberatkan suami. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya mengenai talak, iddah, dan rujuk. Talak atau al-itlaq itu artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Nah, istilah ini merujuk pada lepasnya ikatan pernikahan atau berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dengan istri. Melihat dari kebaikan dan keburukannya, talak itu punya beberapa hukum. Yang pertama itu adalah wajib hukumnya suami untuk menolak istrinya apabila terjadi perselisihan antara suami dengan istri dan hakim yang mengurus perkara ini memandang untuk sebaiknya memang bercerai saja. Kemudian yang kedua adalah sunnah apabila suami sudah tidak sanggup mencukupi kewajibannya kepada istrinya. Yang ketiga, sunnah
Depan kelas tuh ada pawai ramai banget, wah. Wah, Ulang dari sini aja nanti. biar mereka lewat dulu. Oke, oke. Nah, melihat kebaikan dan keburukannya, hukum talak itu ada tiga. Yang pertama adalah wajib hukumnya apabila terjadi perselisihan antara suami dengan istri, dan hakim yang mengurus perkara ini memandang bahwa. Sorry, sorry, kepencet. Nah, memandang kebaikan dan keburukannya, talak itu ada tiga hukum. Yang pertama adalah wajib hukumnya apabila antara suami dengan istri itu terjadi perselisihan, dan dua hakim yang memutus perkara ini memandang bahwa keduanya memang lebih baik untuk bercerai saja. Yang kedua adalah sunnah hukumnya apabila suami sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada istrinya. Yang ketiga adalah haram hukumnya suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Kemudian lafaz talak itu ada dua. Yang pertama secara terang-terangan, contohnya adalah aku jatuhkan talakku kepada engkau. Dan yang kedua adalah kinayah atau sindiran. Ini kalimat yang diutarakan oleh suami yang tidak bermaksud menalak, namun kalimatnya dapat diartikan sebagai talak. Seperti contohnya, aku kembalikan engkau kepada orang tuamu. Seperti itu. Yang ketiga adalah macam-macam talak. Yang pertama itu adalah ila. Ila itu sumpah suami untuk tidak mengumpuli istrinya. Ini kira-kira dalam kurun waktu 4 bulan. Jika hal tersebut dilakukan selama 4 bulan, maka sang istri berhak untuk mengajukan talak. Kemudian yang kedua adalah lian. Lian adalah saling melaknat antara suami dengan istri. Ini maksudnya adalah menuduh baik suami maupun istri itu berzina. Dan ketika perkara ini dibawa ke pengadilan, maka hakim akan meminta tertuduh maupun penuduh untuk melafazkan 5 sumpah. Yang pertama sampai keempat itu adalah kalimatnya, aku demi Allah engkau telah berbuat zina. Kemudian yang kelima adalah, aku bersedia menerima laknat Allah jika aku berdusta. Kemudian ada zihar yang artinya punggung. Ini di zaman jahiliyah bahwa suami itu menyamakan istrinya seperti ibunya. Ini juga tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah fasah atau pembatalan nikah dari pengadilan karena salah satu pihak baik suami maupun istri itu sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, seperti contohnya cacat yang serius, kemudian tidak memberi nafkah, kemudian suami atau istrinya itu murtad. Seperti itu. Selanjutnya, iddah. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan ketika dia diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Nah, secara garis besar, iddah bagi perempuan itu terbagi menjadi dua. Pertama, kalau perempuan itu dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai kandungannya lahir. Kemudian bagi perempuan yang tidak hamil itu dilihat apakah dia cerai hidup atau cerai mati. Jika dia masa iddah karena cerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian jika cerainya adalah cerai hidup, maka dilihat lagi apakah dia dalam keadaan haid atau tidak. Kalau dia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa sucinya. Jadi haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, di masa suci yang berikutnya, maka selesai juga masa iddahnya. Kemudian kalau perempuan itu dalam keadaan tidak haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Selanjutnya, bagi perempuan yang berada dalam masa iddah, dia berhak atas beberapa hal. Yang pertama, kalau iddahnya itu adalah iddah rajanya, dan di sini perempuannya itu adalah perempuan yang taat, maka dia berhak menerima tempat tinggal, sandang, pangan, papan dari
mantan suaminya. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang sedang dalam masa iddah bain. Kalau dia mengandung, maka dia juga berhak atas kediaman dan juga pakaian. Namun ketika dia adalah iddah bain dan tidak hamil dengan talak tebus maupun talak tiga, maka dia hanya berhak atas tempat tinggal. Kemudian yang terakhir adalah perempuan yang dalam iddah wafat karena suaminya meninggal tidak memiliki hak atas apapun karena ini nanti jatuhnya ke hukum waris. Kemudian baik, kita beralih ke rujuk. Rujuk itu artinya adalah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum ia diceraikan. Berbicara tentang rujuk, perceraian itu ada tiga cara. Yang pertama itu adalah talak satu atau talak dua, atau dinamakan dengan talak raj'iyah, di mana dari perceraian ini memungkinkan suami untuk rujuk kembali ke istrinya tanpa akad nikah yang baru selama masa iddahnya masih berlangsung. Kemudian yang kedua adalah talak tiga atau bain kubro. Ini adalah talak terakhir yang dijatuhkan oleh suami yang menyebabkan suami dan istri sudah tidak dapat rujuk kembali kecuali istrinya sudah menikah lagi dengan pria lain. Kemudian yang ketiga adalah talak tebus atau khulu, itu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan sang istri, maka dia harus membayar tebusan kepada suaminya untuk mendapatkan talak. Kemudian hukum rujuk itu ada lima. Yang pertama, wajib jika suami memiliki lebih dari satu istri dan belum memenuhi hak istri sebelumnya saat dia menjatuhkan talaknya. Kemudian yang kedua adalah haram hukumnya rujuk. Kalau rujuk itu hanya untuk menyakiti hati istri atau karena cara-cara yang tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah makruh jika rujuk itu dirasa memang tidak membawa kebermanfaatan. Kemudian yang keempat itu adalah jais atau boleh rujuk karena ini merupakan hukum asal dari rujuk. Kemudian yang terakhir adalah sunnah apabila rujuk itu dirasa membawa kebaikan dan berpotensi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Kemudian ada rukun-rukun rujuk. Yang pertama itu bagi istri, jika dia ditalak tiga atau bain kubro, maka dia harus selesai masa iddah dengan suaminya yang lain, baru dapat rujuk kembali dengan suami pertamanya. Kemudian istri-istri tertentu, kalau suami menolak beberapa istri, maka harus tegas istri mana yang ingin dirujuk oleh suaminya. Kemudian yang ketiga adalah talaknya adalah talak raja'iyah. Kalau dia talak tebus atau talak tiga, maka tidak dapat rujuk lagi. Kemudian yang terakhir adalah rujuk itu terjadi waktu istri masih dalam masa iddahnya. Kemudian yang kedua ada suami. Rujuk ini dilakukan atas kehendak suami sendiri. Artinya bukan karena paksaan. Yang ketiga adalah saksi, kemudian yang terakhir adalah lafaz. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Moderatornya siapa ya? Iki ya? Ki, Baik, ntar dulu mohon sabar, izin sabar Femina. dulu, sabar dulu. Ya kita belum mohon izin, Cok. Tadi pas buka gimana ya? Nggak usah lah. Pas buka mana? Oh, pas jawab. Iya, jawab. Nggak usah izin-izinan lah. Anjir, siap Bang izin. Izin, izin. Siap. Izin. Izin Bang. Ini mau langsung jawab-jawab Ki. Ya, gue ini dulu, gue pindahin dulu. Udah belum? Dulu pindahin ini. Udah, sabar, sabar dulu, ini dulu. Gua nggak tahu Dari tuh, tanya jawab dulu. oh, ya. Jawab. Udah ini. Ya, Udah. Baik, mohon izin Femina, mohon izin teman-teman semua. Selanjutnya kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai bab pernikahan dalam Islam ini. Mungkin udah bisa dilanjut ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah hukum menikah dalam Islam.
Dalam hal ini, kalau belum siap menikah, misal belum bisa memberi nafkah dan sebagainya, ini dari Asmi. Pertanyaan kedua adalah poliandri. Kenapa istri tidak bisa punya suami lebih dari satu, sedangkan suami boleh? Ini pertanyaan dari Aan. Lalu untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, pernikahan sebagai penyempurnaan agama bagi setiap muslim. Lantas bagaimana jika seorang muslim hidup serba kekurangan tapi ingin menikah? Ini pertanyaan dari Vero. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Raka. Untuk Raka, waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, pertanyaan yang pertama ini saya akan menjawab. Jadi, hukum bagi orang yang belum siap untuk memberi nafkah itu makruh atau sebaiknya dihindari jika syahwat tidak mendesak dan belum mampu memberi nafkah, maka disunahkan untuk menunda pernikahan dan fokus berpuasa untuk menahan diri. Lalu bisa juga berhukum haram jika orang tersebut yakin tidak mampu memberi nafkah materi atau batin dan berpotensi menzalimi istri atau anaknya nanti. Dan juga bisa juga menjadi anjuran agama bagi yang belum mampu itu diperintahkan untuk menjaga kehormatan diri dengan menjaga pandangan, sibuk beribadah dan berpuasa berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi solusinya dari saya yaitu sebenarnya Islam itu tidak mengharuskan kaya untuk kita bisa menikah, tapi wajib mampu memberikan nafkah lahir dan batin yang layak sesuai kemampuan saat akad dilakukan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hukum suami untuk menikah itu wajib bisa memenuhi nafkah primer atau kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi keluarganya nanti. Mungkin sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Poliandri, mengapa istri tidak bisa memiliki suami lebih dari satu, sedangkan suami boleh? Untuk hal ini, saya menjawabnya sesuai dengan artikel yang saya dapatkan mengenai larangan muslimah poliandri, kajian secara filosofis, normatif yuridis, psikologis, dan sosiologis. Islam membolehkan poligami, di mana suami boleh menikah dengan beberapa istri, namun melarang poliandri, di mana istri haram menikah dengan beberapa suami. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram. Nah, dalam perspektif yuridis, poliandri ini bertentangan dengan asas monogami, yaitu istri hanya boleh menikah dengan seorang suami. Sedangkan dalam perspektif psikologis, poliandri ini tidak dibenarkan sebab di samping dapat mengganggu ketenangan jiwa, juga dapat menjatuhkan kehormatan suami istri. Kemudian poliandri juga dapat menimbulkan banyak masalah baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat karena bertentangan dengan fitrah manusia, hukum atau norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang utamanya adalah tidak diperbolehkannya bagi istri untuk poliandri adalah karena menjaga kemurnian nasab untuk keturunan-keturunan nanti. Sekian, terima kasih. Oke. Mohon izin, pertanyaan berikutnya adalah pernikahan sebagai penyempurnaan agama bagi setiap muslim. Lantas bagaimana kalau seorang muslim hidup serba kekurangan tetapi ingin menikah? Jadi gini, pertama-tama saya akan menjawab berdasarkan tentang konsep mampu itu seperti apa, lalu bagaimana kalau benar-benar tidak mampu, lalu berikutnya bagaimana kalau dia takut karena takut terjerumus oleh maksiat. Yang pertama adalah di dalam Islam tuh menikah memang dianjurkan, tapi Islam juga realistis. Jadi kalau memang belum mampu, sebaiknya ditahan dulu. Jadi itu semua juga sudah tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 dan ayat 33 yang isinya itu kalau kalian memang sudah mampu, angka baiknya adalah menikahkan oleh hamba saya. Jadi bantu yang memang belum mampu. Lalu di Quran Surat ayat 33 itu adalah bagaimana kalau dia memang belum mampu, sebaiknya adalah ditahan dulu. Lalu untuk konsep mampu itu sendiri, jadi mampu itu bukan bukan harus kaya raya, tapi pada umumnya adalah mampu dalam menafkahi hal-hal yang dasar, sepertinya kayak contoh makan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok, dan siap memikul peran sebagai suami nantinya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia memang benar belum mampu sama sekali? Misalkan dia belum punya penghasilan, terus masih sepenuhnya bergantung ke orang tua atau bagaimana, atau belum siap mental, maka lebih baik menahan diri sampai persiapannya sudah siap.
Lalu bagaimana pertanyaannya kalau misalkan dia takut terjerumus oleh maksiat? Kalau memang dorongannya sudah sangat kuat dan khawatir jatuh pada hal-hal yang dilarang, maka menikahlah. Bagaimana itu menjadi solusi yang sangat baik meski hidup masih sederhana. Karena rezeki itu dari Allah, banyak pasangan yang justru dimudahkan setelah menikah. Pernikahan bukan menunggu sempurna, tapi membangun bersama. Tapi tetap jangan sampai niat menikah malah menzalimi pasangan karena belum siap tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, bagaimana kalau misalkan dia ingin menikah tapi memang belum mampu dalam hal finansial, tentunya itu pastinya boleh selama kekurangan ia bukan menjadi hal membuat ia lalai menafkahi dan menunaikan kewajiban hal-hal yang dasarnya. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang nomor tiga. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bertanya terkait dengan materi pernikahan dalam Islam. Saya ingin mengucapkan apabila memang ada kekurangan dari jawaban yang kami jawab, semoga bisa sebagai bahan evaluasi kami nantinya. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa nikah dalam Islam bukanlah hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ibadah yang memiliki tujuan mulia dan aturan dan tujuan yang mulia, yang dimana ini merupakan sebagai sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Selanjutnya adalah saya ingin memperkenalkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan materi dalam bab ini. Bisa di next. Nah, ini adalah teman-teman yang sudah membantu dalam pembuatan materi dalam bab pernikahan dalam Islam. Next. Nah, ini adalah sumber yang kami ambil dalam materi pada bab kali ini, yaitu dalam sumbernya adalah buku Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Next. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Mohon izin Mina. Semoga dalam materi kita pada malam hari ini dapat berguna untuk kita nantinya apabila kita memang sudah ingin menikah, sebaiknya kita dapat memahami tujuan, pengertian, dan rukun-rukun Islam itu sebelum menikah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.